Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Meskipun masih pada masa-masa pandemi, kita yakin dan percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam pertolongan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, menu sarapan kita hari ini, saya rindu membagikan sesuatu. Mungkin kisah ini kisah yang menarik buat Bapak Ibu Saudara, kisah yang dimana ini mungkin hafalan atau kisah dari sekolah minggu pada saat kita masih kecil ya. Kisah dimana tentang Elisa dan janda, Nabi Elisa dan janda miskin. Di situ ada mujizat yang dialami, mujizat yang terjadi, mujizat dimana ada janda miskin menerima mujizat tentang minyak di situ ya, minyak yang tidak habis-habisnya sampai bejana itu terisi semuanya. Nah, namun pada kesempatan pagi hari ini ada sesuatu yang saya bagikan dan saya dapatkan ini juga dari salah satu YouTube channel, dan ini menjadi berkat buat saya dan menguatkan saya, dan ini bisa saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda dari kisah Nabi Elisa dengan janda miskin ini. Kita membuka terlebih dahulu di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang menarik yang saya dapat bagikan, di mana janda ini ya mengalami kesusahan dan dia harus memenuhi kehidupannya. Nah, di situ Elisa menolong janda ini dan si janda ini hanya memiliki minyak sedikit. Tapi perintah Elisa di situ katakan, carilah bejana-bejana, pinjam bejana-bejana yang ada di tetanggamu. Tetanggamu sebanyak apapun, tidak sedikit, dikatakan di situ. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya, dan apa yang diperintahkan tadi kita sudah baca. Semua bejana-bejana itu diisi oleh minyak yang sedikit tadi, diisikan ke bejana-bejana yang dipinjam tadi ke tetangga-tetangganya, dan sampai bejana itu penuh dari semua, dan akhirnya minyak itu berhenti mengalir. Yang ingin saya bagikan hari ini, atau judulnya atau tema yang saya ingin sampaikan adalah memperbesar kapasitas atau memperbesar bejana. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya ingin membagikan ini? Kalau kita baca tadi dikatakan yang saya ingin tarik garis di sini di ayat yang ke-6 bagian terakhir. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berhenti mengalir di sini bukan berarti kuasa Tuhan itu udah habis.
bukan berarti berkat Tuhan atau kuasa atau minyak apa kuasa Tuhan tadi itu sudah habis. Tetapi yang habis di sini adalah tempat tadi, bejana tadi itu. Bejana tadi tidak ada. Akhirnya minyak itu berhenti mengalir. Nah, pelajaran yang saya ambil di sini, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentang apa ya, mujizat yang kita alami atau sesuatu berkat yang Tuhan kasih kepada kita itu sesuai dengan kapasitas yang ada dalam kita. Semisal tadi kalau minyak itu tidak berhenti dan terus mengalir, bisa-bisa minyak itu akan tumpah, bahkan mungkin membuat lantai licin, membuat kotor, membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mungkin orang yang menginjak itu mungkin bisa jatuh atau celaka. Nah, sama seperti mungkin ini gambaran lah bahwa mujizat atau berkat Tuhan itu lebih besar dari kapasitas yang ada, suatu kapasitas yang kita miliki atau wadahnya lah gitu. Jadi kadang secara logika, kadang-kadang secara hidup ini kita merasa kita kalau minta doa, Tuhan berikan aku berkat yang besar, Tuhan nyatakan mujizatmu yang besar, Tuhan aku minta berkat yang besar. Tetapi wadahnya itu tidak besar, wadah kapasitasnya itu tidak terlalu besar. Kalau Tuhan ngasih sesuatu melebihi kapasitas kita, melebihi batasnya, ya pasti akan menjadikan sesuatu yang celaka atau ada sesuatu membuat hidup kita tuh tidak baik. Bagaimana hidup kita kalau hidup kita ini menerima sesuatu? Contohnya misalnya seperti ilustrasi, seorang anak SD diberikan bapaknya, diberikan ayahnya sepeda motor. Apakah itu sesuatu hal yang sesuai dengan kapasitas? Ya, saya yakin dan percaya itu membuat mencelakakan anak SD tadi itu, mencelakai anak itu tadi. Itu bukan suatu hal yang baik. Memang Tuhan kita tuh baik, tetapi ada kapasitasnya, ada suatu kapasitas yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya rindu membagikan sesuatu yang baru. Mungkin selama ini kita percaya, kita pada level kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi mungkin pagi hari ini, dan saya ini pun juga belajar, Bapak Ibu Saudara, kita mau naik level. Kita naik level di mana kita bukan hanya percaya saja sama Tuhan, kita bukan hanya percaya sama Tuhan Yesus, tapi bagaimana Yesus atau Tuhan percaya kepada kita. Maksudnya di sini ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu mempercayakan sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan buat kita. Caranya bagaimana? Mungkin kalau dulu kita berdoanya, kita minta berkat yang besar, yang banyak, tetapi kapasitas kita tidak bisa, tidak mampu. Itu membuat kita malah celaka. Itu malah kalau kita tidak bisa mengolahnya atau kita tidak bisa mengelolanya, maka itu bukan membuat menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan, malah itu bisa mencelakakan diri kita, bahkan tidak menjadi berkat. Nah, mungkin saat ini kita rindu, kita mengubah mungkin cara berdoa kita, cara meminta kepada Tuhan pada kita, meminta sesuatu kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita harus mengubah bagaimana kita minta, Tuhan mampukan saya, atau Tuhan berikan saya kapasitas yang besar,
kemampuan yang besar supaya Tuhan bisa pakai saya, supaya Tuhan bisa mempercayai saya dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau kasih kepada saya. Mungkin pelayanan di bidang apapun, talenta yang kita miliki. Hendaknya kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mungkin dari hal yang kecil kita sudah bisa menyelesaikan perkara itu, atau bisa mempertanggungjawabkan, atau kita sudah bisa menyelesaikan apa yang kepercayaan yang Tuhan sudah kasih. Nah, mintalah untuk kepada Tuhan, berikan kepercayaan yang lebih besar lagi, kapasitas yang lebih besar lagi, apa yang Tuhan mau. Nah, itu. Dan saya yakin dan percaya, kalau kepercayaan atau mungkin kapasitas kita lebih besar, bejana itu lebih besar, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang akan lebih besar lagi. Dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan lebih mengalir lagi, dan Tuhan akan pakai kita semakin besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar pagi hari ini kita mau ubah cara pandang kita, biar kita minta sama Tuhan kapasitas kita yang besar, biar Tuhan percayakan kita sesuatu yang besar. Bukan hanya itu saja. Mungkin beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini minta kapasitas yang besar supaya kita bisa menyelesaikan atau kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan percayakan buat kehidupan kita pagi hari ini. Meskipun mungkin secara logika kita tidak mampu, tetapi kalau kita memiliki hati dan minta Tuhan mampukan, saya kira percaya ada yang mustahil, Tuhan akan buka itu semuanya dan Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Itulah menjadi renungan saya pagi hari ini. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana kita meminta berkat Tuhan supaya kapasitas yang ada dalam kehidupan kita diperbesar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.